semua, perkenalkan, nama aku Jong Siwing, siswa dari SMK Setia Bakti. Bagi teman-teman yang baru aja datang ke podcast kita pada hari ini, selamat datang di Sebo. Di podcast kita pada hari ini, kita akan membahas secara tuntas apa aja sih organisasi yang ada di sekolah Setia Bakti. Nah, di episode pertama kita pada hari ini, kita akan membahas hal-hal yang paling relate oleh siswa-siswi, yaitu organisasi. Hari ini aku lagi ditemenin sama satu orang yang bisa menjelaskan tentang organisasi ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan narasumber kita, Yunik. Halo, nama aku Crescentia Yunik. Aku calon ketua OSIS dari SMK Setia Bakti, Tangerang. Oke, langsung aja ya kita masuk ke dalam podcast kita pada hari ini. Lanjut. Pertanyaan pertama, gimana sih bisa sampai pada jabatan ketua OSIS? Wah, ini ceritanya agak panjang sih. Jadi pertama-tama kan aku pasti masuk ke Setia Bakti dulu nih. Pasti. Nah pas masa PLS tuh aku ngelihat ada cici-cici OSIS, koko-koko OSIS kan. Nah terus aku tertarik banget tuh sama OSIS. Karena di OSIS Setia Bakti ini itu wakilnya ada banyak gitu loh, jadi per jurusan. Iya. Kan? Anggota. Iya. Nah terus aku jadi tertarik sama OSIS ini karena juga mereka yang ngurus-ngurusin PLS, jadi kan kita sering banget buat OSIS tuh. Nah habis itu aku daftarlah ke OSIS. Habis itu nanti ada sesi wawancara kan. Aku waktu itu berkesempatan diwawancarain sama ketua OSISnya langsung. Keren banget. Spesial dong, orang spesial ya. Spesial lah. Terus Habis itu ada tuh sesi kita udah diumumin siapa yang masuk ke OSIS itu. Habis itu ada sesi kampanye. Nah, pas diumumin aku masuk ke OSIS itu, ternyata aku juga diumumin kalau aku bakal dimajuin jadi calon ketua OSIS. Makanya aku dimajuin sama 3 paslon yang lain. Nah, terus pas sudah tahu begitu, kita disuruh bikin tim ses kan. Udah kita bikin tim ses, habis itu sampailah ke masa kampanye. Terus for your information aja nih ya, itu aku dikasih tahu jadi calon ketua OSIS, jadi paslonnya itu pas hamin 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu langsung disaranin. Wah. Disaranin itu keren sih, Keren. agak kaget ya. Habis itu kita udah siapin tuh sampai program kerja dan lain-lain, akhirnya sampai ke sesi kampanye kan. Nah terus di kampanye berlangsung 2 harian, terus ada banyak debat-debat lah. Nah Sama habis itu anggota-anggota lain juga. Iya. Paslon lain. sama paslon lain debat-debat. Habis itu ada sesi voting di hari terakhir tuh. Itu kan kondisinya kita lagi liburan kan. Nah terus kita masuk 3 hari cuman buat ada kampanye sama buat voting itu. Nah terus di voting itu kebetulan aku dapat hasil voting terbanyak. Berapa tuh? Seingat aku 200-an sih. 200-an lebih. 200. 200. Dari berapa siswa? Sekitaran sih 400 sampai 500 siswa kalau nggak salah. Dari setengahnya itu Iya. memilih kamu. Setengahnya. Keren banget, the best ya. Oke. Terus perasaan kamu pas di debat itu tuh gimana? Pas debat ya, aku sih ngerasa kayak deg-degan sih. Kayak ada kebawa emosi gak sih? Kan kalau debat itu condong ke amarah gitu ya, karena kan perbedaan pendapat kan. Kalau aku sendiri sih agak sedikit kebawa emosi, sempet. Cuman aku meredam kayak emosi aku kayak cuman semacam ya ngomong pelan-pelan lah. Cuman agak ditekankan aja. Nah, lalu aku pas di debat itu ngerasa seperti kayak gimana ya? Aku tuh takut, deg-degan, cuman aku tuh enjoy gitu. Aku seneng Enjoy gitu it, kalau gitu ya. aku ada di debat itu. Kayak karena aku dulu juga pengen ikut debat kan. Nah, itulah perasaan aku. Tapi keren sih, kamu bisa langsung kepilih, disaranin sama ketua OSIS. Terima kasih. Selama kamu dapat voting itu, kamu kan setelah voting kamu ngapain sih? Pas setelah voting sih kan aku disuruh maju ya ke depan, pasti dipanggil kan. Udah dapat voting terus sama paslon-paslon lain yang calon ketua OSIS yang lain, itu aku juga dipanggil ke depan buat dikasih selamat ya kalau nggak salah. Terus kita juga ada foto-foto bareng, terus nanti ada kayak ucapan terima kasih gitu. Sebenarnya cuma gitu doang sih habis voting.
terus langsung lanjut ke ya sekolah seperti biasa. Habis itu ada program-program lah, program-programnya gitu. Aku kepo deh, program-program kerja kamu apa aja sih? Sampai kamu tuh bisa kepilih sama setengah siswa dari SMK Bakti itu kayak keren banget loh. Program aku sih kalau nggak salah aku sampai bikin ke huruf abjad F atau H gitu. F atau K? Program. Aku tuh bikin pertama tuh ada fun walk. Nah, jadi fun walk. Udah aku jelasin gak sih? Boleh banget. Fun walk tuh sebenarnya aku terinspirasi dari kayak ada lomba-lomba fun walk gitu kan, jalan-jalan sehat. Nah itu aku mau ngajak-ngajak siswa-siswa SMK Setia Bakti itu untuk bergerak sehat, untuk jalan-jalan sekitaran sekolah kita, cuma di luar sekolah. Terus nanti secara bareng-bareng kita jalan-jalan lalu balik lagi ke sekolah gitu sih. Jadi untuk pengganti senam aja, biar orang kan kayak kalau senam tuh merasa senam gini-gini mulu geraknya. Kalau jalan kan kita masih ada have fun ngobrol-ngobrol kan. Kalau senam itu kayak kebanyakan orang pada males ya. Iya makanya. Malah nggak geraknya cuma dikit doang ya kan. Kalau jalan iya. Kalau jalan kan ya jalan aja. Betul. Terus kalau program yang lain? Aku sih waktu itu ada mau bikin cooking day. Cooking day? Iya. Buset. Itu aku sangat tertarik sih mau ngikut. Kalau misalnya beneran ada cooking day udah jalan, aku bakal diusahain lah. Nah untuk cooking day itu aku bikin nanti per mungkin apa ya, sekitar dalam satu jabatan aku ini, satu periode jabatan aku mungkin ada sekitar 1 atau 2 kali cooking day lah. Nah itu bakal dilakuin satu kelas bersama-sama, cuman lokasinya mungkin di lapangan hijau yang terbuka SMK ya. Nah itu nanti masak-masak bersama, terus nanti ada makan-makan bersama juga. Jadi setiap kelas itu pokoknya semua siswanya berkontribusi untuk memasak. Iya. Menghasilkan 1 atau 2 hidangan. Iya. Hidangannya itu juga nggak sembarang hidangan. Kayak misalkan kita bikin tepung-tepungan semua, itu nggak bisa gitu. Aku tuh mau bikin hidangan yang ada banyak kaya akan nutrisinya. Jadi ini terinspirasi dari Hari Nutrisi Nasional. Nah itu. Jadi, berarti kamu udah ngerencanain gitu kayak kamu harus membuat masakan itu masakan kayak gini gitu. Iya. Semacam gitu lah. Mungkin kita siapin nanti bahan-bahannya ini, kalian bisa kreasi begini gitu. Gitu. Terus aku mau tanya lagi sih. Selain itu emang gak ada lagi? Ada dong. Sampai FH ya. Yang menurut kamu tuh program kamu yang paling kayak diminati sama siswa-siswi? Kalau menurut aku sendiri sih dari cooking day sama ada satu lagi, aku mau bikin Colors Day. Colors Day? Iya. Apa itu? Jadi itu anak-anak nanti per jurusan itu bakal diundang untuk kita acara bareng di luar kelas. Itu kita akan menyiapkan satu baju kaos putih. Nah itu nanti akan dilukis sama mereka. Jadi mereka ngasih perwakilan satu model sama beberapa orang yang bisa melukis gitu. Terus nanti hasilnya? Nanti hasilnya tuh bakal dimodeling sama modelnya itu sendiri. Jadi kita bisa bikin mereka berkreasi untuk mix and match baju dari hasil lukisan itu tanpa menutupi desainnya. Gitu. Berarti nanti setelah dipakai gitu ya modelnya, itu bakal dinilai lagi kah? Atau itu sih semacam kayak bisa dibilang kayak lomba juga sih, lomba antar jurusan aja. Jadi nanti mereka bakal dikasih semacam kayak penghargaan aja gitu. Selain OSIS ya, kan tadi kita ngebahas tentang OSIS kan. Selain OSIS di SMK Setia Bakti ada organisasi lain apa sih? Kalau setahu aku sih, aku ada beberapa ikut organisasi yang lain juga selain OSIS. Aku tuh ikut PKS. Tahu nggak sih PKS? PKS? Apa itu? PKS tuh Polisi Keamanan Sekolah. Nah, waktu itu ceritanya tuh gini, ada dari kepolisian, dari Polres ini, itu datang ke sekolah kita buat ngasih kayak semacam ilmu-ilmu gitulah dalam jalan lalu lintas, peraturan-peraturannya. Nah, waktu itu memang ada tuh dibilang mau memanggil beberapa siswa untuk jadi perwakilan sekolah buat ke Polres untuk dilatih dan dilantik kan. Nah, itu aku sama 4 teman aku yang lain itu berkesempatan untuk dipilih dan mewakilkan sekolah.
Nanti kita berlatih sampai sekitar 2 mingguan, 2 minggu untuk berlatih keamanan. Sama polisi langsung lagi. Terus yang kamu lakuin di sekolah itu kayak ngapain aja buat PKS? Kalau PKS sih kita menjaga semacam, kan sekolah kita itu di depannya ada jalan raya kan. Nah itu kita mungkin membantu teman-teman kita yang agak sedikit kurang berani untuk menyeberang jalan. Terus nanti kita juga membantu OSIS-OSIS yang di bawah yang lagi piket untuk menertibkan siswa-siswa di SMK Bakti. Kita membantu untuk mengecek perlengkapan atribut mereka gitu. Terus berarti ada yang motor-motor yang kenal potnya yang agak begitu diberhentiin dong sama kalian? Iya diberhentiin dan itu nggak boleh masuk. Nah, ngomongin tentang organisasi PKS, selain PKS di Setia Bakti ada apa aja sih? Kalau selain PKS sih, kalau dari Pramuka itu ada Dewan Ambalan. Apa itu Dewan Ambalan? Dewan Ambalan tuh dari ketua-ketua sangga itu dikumpulin jadi satu. Nah tuh mereka ngikutin latihan dasar kepemimpinan. Pada waktu itu buat jadi ada satu anak yang dipilih jadi Pradana Putra sama Pradana Putri. Oh, jadi ketua yang mengatur semua siswa-siswi SMK Setia Bakti di saat ngelakuin Pramuka SK. Iya. Selain itu juga selain mengatur ya, itu kita juga yang bikin-bikin acara untuk Pramuka itu. Jadi biar nggak cuma latihan-latihan dasar-dasarnya aja, kita juga tetap dapat fun-nya. Selama pelantikan Dewan Ambalan itu kalian ada perkemahan nggak sih atau cuma di sekolah doang pelantikannya? Kalau pelantikan sih nggak cuma di sekolah doang ya. Waktu itu kan kita ada latihan dasar kepemimpinan. Nah itu kita menginap sampai 2 harian kalau nggak salah. 2 hari di Gunung Sindur. Oh, ngapain aja kalian di sana? Di sana sih kita mungkin kalau bisa dibilang kebanyakan kita ada seminar-seminar dulu. Terus ada juga kita mengetahui, dikasih tahu tentang apa sih Pramuka itu, terus gimana sih nanti Dewan Ambalan kalian tuh harus apa gitu. Nah terus juga lagi Banyak ada, bersosialisasi juga. ada sih. Terus juga kita ada senam bersama, makan bersama lah pastinya. Berarti Bareng- seru dong. Seru. Jadi bisa saling bersosialisasi lah ya karena ada pelantikan. Iya benar. Oke. Aku mau nanya nih, kan tadi kita udah membahas tentang organisasi-organisasi yang ada di SMK Setia Bakti kan? Iya. Kan organisasi tersebut kan udah dari lama, udah bertahun-tahun ya kan? Nah, menurut kamu nih, di sekarang kamu kelas 10, organisasi di Sebak itu udah berkembang belum sih? Menurut dari kamu MPLS gitu? Kalau dari pandang aku lihat ya, aku sih ngelihatnya kalau organisasi di Setia Bakti ini sih udah berkembang, agak berkembang lebih banyak lah ya. Mulai dari yang siswa-siswa itu, aku lihat mereka aktif untuk berperan jadi yang bikin acara atau mungkin mengatur-ngatur dari MPLS itu sendiri. Ya aku ngeliatnya kayak gitu sih, mereka peran aktif. Terus juga ada organisasi-organisasi lain yang mulai dibentuk-bentuk lagi, kayak PKS sama Dewan Ambalan itu. Iya. Ya, itu. Dan menurut kamu rate-nya berapa nih kira-kira? Karena aku ngeliatnya mereka terlihat aktif gitu ya, terlihat seru gitu, mungkin aku mau nge-rate sih dari sekitar 8 lah, 8 dari 10. 8 dari 10. Karena para anak-anak yang ada di organisasi tersebut mungkin bisa menjalankan tugas-tugasnya masing-masing dengan baik. Iya, kalau aku lihat sih mereka melaksanakannya dengan semaksimal mungkin lah ya. Terus menurut kamu nih, seperti apa sih orang yang diperlukan di dalam organisasi? Kalau menurut aku sendiri sih, orang-orang yang diperlukan dalam organisasi itu orang yang bisa memimpin. Tentunya khususnya buat yang ketua-ketuanya ya. Yang bisa memimpin, yang memiliki ide yang banyak, terus juga bukan ide yang banyak juga sih sebenarnya. Kayak semacam bisa berkomunikasi dengan baik lah itu. Itu kan pasti penting banget tuh di organisasi buat berkomunikasi. Karena kita butuh komunikasi buat ngejalanin si organisasi itu kan. Dan juga kita juga butuh tuh orang-orang yang semacam percaya diri. Ya, betul. Biar enggak gitulah ya. Kalau misalnya kita nggak punya percaya diri, jadi pengen ngenuntun orang lain buat melakukan sesuatu, jadinya kayak
nanti aku takut salah nih gitu ya. Iya, jadi kayak kelihatan kurang percaya diri kan, agak kurang dilihat baik lah ya. Tapi menurut kamu kalau misalnya orang yang introvert itu bisa gak sih jadi pemimpin? Sebenarnya tergantung dari orangnya sih. Karena kalau misalkan memang orangnya introvert tapi mereka memiliki kayak apa sih, percaya diri aja gitu. Karena kan introvert sendiri bukan masalah percaya diri atau enggaknya. Kalau misalnya percaya diri itu mungkin lebih ke insecure ya. Nah, kalau introvert tuh asalkan mereka punya percaya diri sama wawasan mereka juga baik, ya itu bisa lah jadi pemimpin. Yang penting dia bisa berkomunikasi walaupun dia introvert. Oke. Dari sepemandangan unik nih, di event-event sebelumnya itu kayak classmeet gitu 17 Agustusan yang pasti unik kelas 10. Gimana sih kinerja OSIS? Kalau kinerja OSIS yang menurut aku lihat tuh mereka aktif banget sih. Jadi kalau misalkan nih kita lagi di kelas, misalnya lagi dapat jam kos nih karena mereka lagi mempersiapkan acaranya, itu tuh mereka udah bolak-balik mondar-mandir ke depan kelas lah, nanti ada ngomong inilah itulah. Terus juga mereka apa sih kayak hebat banget gitu loh, bisa bekerja bareng. Sampai tuh misalkan lapangan nih mau dipakai buat acara pensi, nah mereka tuh bisa menyiapkan setting-settingannya, misalnya dari speakernya, ada mejanya, mungkin ada ornamen-ornamen lainnya, itu mereka yang kerjain bareng-bareng gitu. Nah terus juga kalau misalkan di organisasi mereka tuh yang OSIS itu kan pasti ada tuh kayak masalah ya kalau misalnya dalam acara, pasti ada kayak misalkan ada yang berantem lah, ada mungkin ada yang ada kesalahan teknis lah ya, entah dari teknis. speaker lah, entah dari siswanya, entah dari perabotan-perabotannya ya. Iya, itu tuh mereka bisa gerak cepat banget, terus juga mereka bisa nerima konsekuensinya. Kayak misalnya dimarahin bareng lah atau gimana, nggak ninggalin lah intinya. Kalau misalkan emang satu diomelin, semuanya ikut. Nah, terus juga mereka tuh pas ngejalanin satu program, misalkan lagi ada acara apa, itu mereka bisa menuntun siswa-siswi untuk lebih teratur gitu loh. Mereka hebat sih kayak bisa kayak gitu. Keren. Iya. Berarti selama berjalannya event-event yang sudah berlalu itu, para OSIS juga bisa mengatur jalannya event tersebut dengan sangat baik ya. Kayak kan kita di SMK Setia Bakti ini punya 2 lapangan ya. Iya. Setahu aku waktu itu tuh pas 17 Agustusan kayaknya langsung ada 2 lomba secara bersamaan di waktu yang sama. Nah, itu dia. Itu benar-benar keren loh. Makanya aku juga ngeliatnya mereka nih keren banget loh bisa kayak gitu. Walaupun emang kayak kelihatannya repot gitu kan ya, mundar-mandir, tapi itu hebat banget bisa ngejalanin 2 lomba di 2 lapangan sekaligus. Bahkan setahu aku selama mereka itu ada di lapangan tuh, beberapa dari 2 lapangan itu ada juga yang lagi ngurusin di kelas, di antara kelas itu. Oh, Mobile Legend ya? Iya, buat Mobile Legend itu. Iya, aku lihat. Makanya itu wah keren sih. Soalnya pas di acara lomba tersebut juga acaranya itu tersusun dengan rapi kan? Iya, tersusun dengan rapi. Makanya itu alasan kamu kenapa ingin masuk OSIS. Iya, karena itu menarik banget sih. Oke, karena kamu udah masuk ke OSIS nih, udah tertarik dengan kinerja Cici dan koko OSIS yang sebelumnya, aku mau nanya, apakah kamu bisa melakukan semaksimal mungkin untuk menjalankan kerja di lapangan? Maksudnya kayak secara langsung gitu, kayak misalnya nih ada event A atau 17 Agustusan, kira-kira kamu sendiri nih, pendapat dari kamu sendiri, kamu bisa gak sih ngejalanin event tersebut dengan baik? Kayak Cici dan koko sebelumnya, mungkin bisa lebih baik dari Cici dan koko sebelumnya. Kalau aku sendiri sih bisa. Aku percaya diri aku bisa. Karena ya harus percaya diri dulu lah ya. Betul, kayak yang tadi dibahas ya. Benar. Mungkin aku akan aktif juga sama seperti OSIS yang sebelumnya di Cici koko-kokonya. Aku akan aktif dan aku bakal mengarahkan seluruh tenaga untuk membuat acara itu menjadi lebih baik.
untuk menjalankan acara itu agar bisa jalan dengan sangat baik. Kira-kira nih, kalau misalnya di dalam acara tersebut ada kendala, kamu bisa nggak berkontribusi sama teman-teman kamu OSIS untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bisa sih, karena kita juga butuh komunikasi juga kan ya. Jadi mungkin kita akan ngomongin pelan-pelan untuk gimana sih cara ini jalan keluar dari masalahnya. Dan tentunya kita juga harus gerak cepat dong ya untuk menyelesaikan masalah biar nggak terlalu lama juga. Apalagi kalau misalkan dalam satu acara nih, terus masalahnya udah ada di tengah-tengah acara, kita tuh benar-benar harus berpikir cepat lah, gitu. Dan langsung ngadain mungkin rapat kecil gitu loh, Secara cepat agar bisa mendapatkan jalan keluarnya. Gimana teman-teman? Udah tertarik untuk join organisasi di sekolah kalian? Kita jangan mau jadi murid yang cuma datang terus duduk pulang dan gak dapet pengalaman ya guys. Organisasi itu bagus banget buat melatih diri kita untuk nantinya bisa berbaur di masyarakat. Jangan takut karena diri kalian introvert. Gak bisa bicara di depan umum karena kita pasti lama-lama akan belajar dan manusia itu bisa karena terbiasa. Oke, segitu saja podcast kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye-bye!